wabarakatuh. Al-Fatihah bin ta'alum wa ta'alim wal-ifadah wal-istifadah wal-hasu ala tamasuki bi kitabillah sunnat rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 32. Ayat ini luar biasa, ayat ini luar biasa, menjadi dalil kita beberapa tahun ini. Ayat yang luar biasa yang juga menjadi dasar semangat kerja di tempat ini. Tentang menghilangkan satu nyawa dan menyelamatkan satu nyawa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'ah wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Al-Maidah ayat 32. Al-Maidah ayat 32. Al-Maidah diling-iling 32. Yang artinya oleh karena itu kami tetapkan min ajri dzalika katabna ala bani Israil, kami tetapkan atas bani Israil. Annahu man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh seseorang manusia bighairi nafsin, bukan karena dirinya. Nanti saya jelaskan. Au fasadin, atau kerusakan fil ardi di bumi, fakannama qatala nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena sebab dirinya atau melakukan kerusakan di bumi, maka orang ini seperti membunuh semua manusia. Wa man ahyaha, barang siapa yang menghidupkan atau menjaga orang lain, menjaga nyawa orang lain, memelihara kehidupan orang lain, fakannama ahyan nasa jami'an, seperti memelihara seluruh atau menjaga nyawa seluruh manusia, kehidupan manusia. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepadamu rasul utusan bil bayyinat, dengan membawa keterangan-keterangan penjelasan. Tapi apa? Summa inna katsiran minhum, tapi kebanyakan dari mereka itu ba'da dzalika, setelah diutus rasul, setelah diberikan penjelasan-penjelasan, la musrifun, mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi. Saya jelaskan sekarang. Di pertama Allah menjamin ajli dzalika katabna ala bani Israil. Ya. Min ajli dzalika, karena sesuatu hal. Jadi karena Allah melihat terjadi permusuhan, saling bunuh membunuh, saling menganiaya, terjadi pembunuhan, maka Allah menetapkan ini. Bani Israel, di sini tulisan katabna ala Bani Israel, atas Bani Israel. Loh Ustaz, berarti bukan untuk kita. Ayat ini turunnya ketika itu untuk Bani Israel. Tetapi Ibnu Mubarak di dalam tafsir beliau mengatakan, Ibnu Mubarak telah meriwayatkan dari Salam bin Miskin, dari Sulaiman bin Ali Ar-Rabi, bahwa ia bertanya kepada Al-Hasan, cucu Nabi. Ayat ini bagi kita, kata Abu Sa'id, sama dengan diberlakukan atas kaum Bani Israel. Kemudian Al-Hasan menjawab, apakah ayat ini khusus untuk Bani Israel? Kemudian Al-Hasan ini cucu Nabi menjawab, memang benar, demi Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia. Tapi sama seperti yang diberlakukan atas Bani Israel, dan tiada Allah menjadikan darah kaum Bani Israel lebih mulia daripada darah kita. Artinya nopo? Sama. Ayat ini memang ketika itu hitopnya, tujuannya kepada Bani Israel, tapi untuk semuanya. Karena ketika itu asbabun nuzulnya ketika itu terjadi di Bani Israel. Anauman qatala nafsan, tentang apa? Barang siapa yang membunuh, saling membunuh. Oke, tadi yang saya jelaskan. Tanpa sebab. Ya contohnya yang sebab apa? Jadi siapa yang membunuh tanpa sebab, maka seakan-akan ia membunuh seluruh manusia. Begitu juga sebaliknya yang menjaga, memelihara nyawa manusia,
Maka apa? Dia seperti menjaga seluruh umat manusia. Ayat ini mengharamkan membunuh dan meyakini keharaman hal itu. Dan sebab apa Ustadz? Membunuh apa yang dibenarkan? Membunuh yang dibenarkan ada dua. Ada dua. Yaitu yang dengan sebab. Sebab apa? Satu, kisos. Orang yang membunuh maka secara di dalam hukum Islam tapi tidak kita terapkan di sini karena di sini negara ini kita menggunakan hukum Pancasila. Tapi di dalam Islam barang siapa membunuh maka dia dibunuh. Hukum Islam itu luar biasa, syariat hukum Islam itu luar biasa. Pasti ada hikmahnya, ada hikmahnya. Contoh sepelenya begini pencuri. Kalau di negara ini pencuri ya dipenjara. Kalau dalam Islam dipotong tangannya. Kenapa dipotong tangannya tidak pakai di penjara? Tidak pakai di penjara, potong tangannya kapok. Ketika di penjara, sekarang kita baru merasakannya. Di penjara itu orang keluar dari penjara itu ada dua. Ono sing tobat, metu wis masya Allah tambah alim, tambah tobat wis nyesel. Ono sing tambah pinter, mlebu nyolong wedhus, metu penjara nyolong sapi, mlebu maneh, terus metu neh, terus jadi tambah pinter karena di penjara sharing pengalaman. Ya, pencuri wedhus ketemu pencuri sapi ketemu pencuri mobil. Jadi sharing. Makanya dalam Islam gak usah anggal-anggal potong tangannya. Tapi tidak bisa diterapkan di negara ini. Negara ini memilih dengan hukum Pancasila, dengan hukum yang ada kita anut saat ini. Akhafu dororen, timbang ndak blas. Pun kembali ke sini biar tidak melebar. Satu kisos. Kisos itu al-gujunya yang sebagian menggal. Orang yang bunuh maka dikisos. Dan al-gujunya yang memenggal kepala, apakah dia dosa? Tidak, karena dia melakukan kisos. Sama yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi sing gawe kerusakan di muka bumi itu di dalam Islam itu hukumannya adalah hukuman mati. Pun kemudian al-masyi, ayat ini sebenarnya asbabun nuzulnya suatu ketika Sayyidina Utsman. Bukan asbabun nuzulnya, suatu ketika Sayyidina Utsman itu dikepung dalam suatu peperangan, kepepet wis. Kemudian Abu Hurairah datang, ya Sayyidina Utsman tak ganteni. Awakmu metuwa tak ganteni. Kemudian Sayyidina Utsman mengatakan, hei, kalau engkau menggantikan satu, berarti saya mengorbankan awakmu. Barang siapa membunuh kamu tidak ingat sebuah ayat di dalam surat Maidah 32. Barang siapa membunuh, berarti sama dengan saya membunuhmu, ya Abu Hurairah. Saya membunuh ya Abu Hurairah. Akhirnya kamu pergi perang ya Abu Hurairah, biar ini saya yang jaga, Sayyidina Utsman. Pun kemudian dari Sayyid Al-Jubair, barang siapa yang menghalalkan darah seorang muslim, maka seakan-akan dia menghalalkan darah manusia semuanya. Loh. Pokoknya bunuh, masya Allah, Islam itu luar biasa mengancam pembunuhan, mengancam orang itu menghilangkan nyawa. Ada yang mengatakan khusus untuk Nabi dan para imam, tapi tidak kuat. Yang kuat adalah untuk semuanya. Barang siapa membunuh, maka dia seperti membunuh manusia semuanya. Ada yang mengatakan ini adalah maksudnya itu dosanya dan pahalanya. Jadi tidak dosane iku padha mbek mateni wong sak donya. Padha mbek mateni wong sak donya. Walhasil ala kulli hal dosane luar biasa. Dosane luar biasa. Membunuh satu padha membunuh manusia. Ini menjadi dalil. Dalil apa? Kemarin banyak yang bingung. Kayak menggunakan waktu kita rawan-rawan kemarin, alhamdulillah ini kan sudah banyak yang vaksin dan sebagainya, variannya COVID. Awal-awal COVID dulu pakai masker. Ketika tidak pakai masker, kemudian yang positif tidak pakai masker, tidak mau diisolasi, dia membahayakan nyawa orang lain. Ketika dia membahayakan nyawa orang lain, oke, sehat, sakit, mati itu urusan Allah, benar, urusan Allah. Tapi kan kewajiban kita adalah menjaga sekitar kita. Menjaga nyawa orang lain. Positif gak gelem diisolasi, ngotot, ngeyel, misalnya nyebar virusnya. Akhirnya banyak korban. Nah, ini menjadi dalil. Berarti dia tidak menjaga. Barang siapa menjaga kehidupan satu orang, fahya nas jami'ah. Dia seperti menjaga kehidupan manusia semuanya. Ketika kita teriak-teriak, ayo pakai masker, pakai masker, pakai masker. Sebenarnya kita sedang berusaha untuk menjaga kehidupan ini. Adapun wis pakai masker saya kena, ya itu urusan Gusti Allah.
Adapun tidak pakai masker, saya tidak pakai masker, tidak kena apa-apa. Itu juga urusannya Allah. Tapi tugas kita adalah menjaganya. Tugas kita adalah menjaga kehidupan ini, tugas kita adalah menjaga nyawa orang lain. Bukan membahayakan. Membahayakan nyawa orang lain berarti sama dengan membahayakan nyawa Indonesia. Begitu juga di sini, di tempat ini, dokter berusaha sebisa mungkin menyelamatkan nyawa pasien. Perawat sebisa mungkin maksimal menjaga pasien ini supaya terselamatkan. Tidak klendro, tidak seenaknya misalnya, tidak malpraktik, tidak apa. Ini podo menjaga semuanya, nyawa, menyelamatkan nyawa kehidupan. Kok klendro misalnya dan lain sebagainya, ceroboh, naudzubillah misalnya. Berarti seperti menyebabkan keteledoran, kelalaian sehingga sampai meninggal. Oh, meninggal itu urusan Allah. Duh, iya urusan Allah. Tapi kan ada keteledoran tadi misalnya. Ada unsur kesengajaan. Nah, itu berarti apa? Seperti membunuh semuanya. Oh, meteni. Masya Allah. Oke. Nah, saya kutip, saya ambilkan fikihnya. Saya ambil fikihnya di sini, saya ambil fikihnya hukum membunuh. Jadi hukum ada, saya kutipkan pembunuh itu ada berapa? Ada beberapa macam. Karena ini terkait dengan bunuh-membunuh. Ya. Membunuh ada berapa macam? Pertama, itu ada qatl amad. Qatl itu membunuh amdan sengaja, benar-benar sengaja. Itu bunuh sengaja wis, nganggo pisau, nganggo tembak, dibunuh sengaja. Sekarang nyawa itu tidak ada harganya Bapak Ibu. Men akhir zaman, ini akhir zaman. Dulu saya sudah pernah mendengar di kitab sudah jelaskan, di akhir zaman nanti nyawa itu gak ono regane. Salah ngomong titik juga besok pateni. Ini pateni karena tersinggung omongan. Banyak kasus pembunuhan dulu ketika saya masih kecil. Ono berita koran pembunuhan wis heboh wis. Maca bolak-balik kok iso ngene. Sekarang tiap hari, tiap detik, naudzubillah, bahkan ada orang tua, ada anak mateni wong tuane, masyaallah, naudzubillah. Jadi koyo gak ono regane. Orang banyak meninggal karena kepleset mulutnya, bukan kepleset kakinya. Salah omong nyawa. Didik. Kenapa pateni? Tersinggung kok. Tersinggung. Jadi nyawa itu begitu saat ini, zaman-zaman ini wes luar biasa. Pertama, pembunuhan sengaja, sengaja mateni. Ini ya benar-benar ada niatan untuk membunuh. Ada niatan untuk membunuh dengan sesuatu yang bisa untuk membunuh, menggunakan alat yang memungkinkan terjadi pembunuhan. Misalnya apa? Menembak, mukul, menusuk dan lain sebagainya. Benar-benar niat untuk mateni. Maka apa? Pembunuhan ini dilakukan secara sengaja, dosa besar. Dan di akhirat ini akan diancam oleh Allah siksa neraka. Hukumannya apa? Hukumannya adalah, hukuman di dunia bagi orang yang melakukan ini adalah dia wajib dikisos. Wajib dikisos. Dikisos itu ya nyawa tukar nyawa. Di sini karena hukum ini bukan hukum Islam ya. Ketika saya di Yaman itu beberapa kali sering melihat diumumkan di Masjid Agung gitu. Kisos ba'dal Jum'ah. Jadi kisos itu mesti dilaksanakan habis Jumat. Begitu juga di Mekah, Madinah. Jadi di masjid jami, kemudian mari Jumat. Karena orang ngumpul langsung di masjid itu. Ya, karena di Yaman sudah tidak mampu ada yang menggal kepalanya. Harus sekali tebas. Sekali tebas harus patah. Harus manusia, tidak boleh mesin. Harus manusia, tidak boleh mesin lah. Di Yaman sudah tidak mampu, akhirnya pakai tembak. Sering melihat di sana, kisos didelok wong wakeh, ditutupi kisos. Di sini tidak ada, ben kapok, ben sing liyane iku menghargai nyawa. Lho delok le, yo ki lho, membunuh ya dibunuh. Oke. Tapi uniknya di sana itu, ketika saya di Yaman itu, ono wong mari mateni iku ngaku. Jadi tukaran semateni tembak-tembakan polisi teko ngono, sapa sing mateni? Aku, gak belayu. Mereka ndak lari, karena percuma lari. Jadi luar biasa, tanggung jawabnya itu luar biasa. Sopo sing mateni iki? Aku sing mateni. Ngono, langsung iki. Aku. Masya Allah. Lah, neng kene kan blayu pertupretan dan lain sebagainya pun. Dibunuh. Ternyata kok dimaafkan. Mbek keluarganya dimaafkan. Oh, dimaafkan. Ya wis gak apa-apa dimaafkan. Maka diganti dengan diah. Diah itu adalah denda 100 unta besar. 100 unta tua atau 100 unta besar atau 100 unta mahal. Jadi membayar. Pun. Iku. Jadi ganti contoh. Kemudian yang kedua adalah pembunuhan semi sengaja.
Semi sengaja itu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja terhadap korban, tapi gak ono niat. Gak ono niat. Tapi sengaja. Gak ono niat. Misalnya diuncali mic misalnya, diuncali mic atau diuncali krikil misalnya. Tak uncalane krikil. Tek sengaja dia nguncaline iku sengaja. Tapi gak ono niat membunuh. Ternyata mati. Loh, tak uncali krikil deh mati jah. Loh, tak uncali mic mati misalnya. Loh, misalnya dikageti. Naik jantung, mati. Guyon, tak kagetane cah dikageti. Dur misalnya. Kena jantung kaget meninggal. Ini semi sengaja. Apakah dikisos? Enggak, ini tidak dikisos. Tapi apa? Membayar dia, denda tadi 100 unta, membayar dia unta. Oke. Bayar kepada keluarganya. Keluarganya nyepuro, wis gak popo nyepuro, maka masuk di ayat tadi. Barang siapa menyelamatkan manusia, wis tak sepuro. Dia seharusnya meninggal, dia seharusnya dikisos, tapi dimaafkan oleh keluarganya, wes gak usah dikisos, gak usah genteni unta. Maka keluarga ini yang memaafkan ini masuk di ayat tadi, dia menyelamatkan satu nyawa, meskipun nyawanya ini adalah nyawa pembunuh, tapi dia tidak meminta nyawa itu, berarti dia seperti memaafkan, dia seperti menghidupkan, memberikan kehidupan kepada seluruh manusia. Itu luar biasanya memaafkan. Keluarganya yang dibunuh ini dia berhak untuk menuntut kisos. Dia berhak untuk menuntut diat 100 unta. Tapi seandainya dia memaafkan, wes ojo dijab, ojo dikisos sake. Di sepuro gak dikisos, berarti keluarga ini dia seperti ikat nyawa. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan khotok. Kesalahan khotok niku boten, yang pertama adalah karena perbuatan. Misalnya nembak binatang, ternyata melengse kena wong. Ndak do kena. Iki. Jadi nembak binatang salah sasaran, pertama. Kedua maksud, misalnya apa? Goncekno sepeda motor, tabrakan, wis hati-hati, dijak tabrakan. Mati. Misalnya, sing digoncekno iki mati. Goncekno apa misalnya tabrakan, wis hati-hati. Sing goncekno urip, sing niki, dan sing goncekno niki masuk kategori pembunuh. Tapi bunuh sing gak sengaja. Atau ditabrak, tapi gak sengaja, tabrakan yang tidak ada unsur kesengajaannya, meninggal. Maka masuk khotok. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Nah ini bagaimana? Ini dendanya adalah tidak ada kisos. Tidak ada kisos. Ini adalah didenda 100 unta nom, rodok murah. Setengah lah regane. Ya, jadi 100 unta muda, 100 unta sing gak gede. Ini yang nomor 2. Atau begini khotok ya tadi keliru. Atau khotok ini tidak ada unsur sama sekali. Misalnya dikai ngombe, bapaknya juga cong juga ngombe diombe, meninggal. Duh, maka meninggalnya ini memang semuanya karena Allah. Tapi setelah minum, lah sing ngombe ini sapa? Anake. Maka anak ini masuk kategori dia bunuh, tapi bunuhnya yang khotok. Lah kalau pembunuh itu jika masih ada hubungan keluarga, maka dia tercegah dari waris. Tidak bisa mewaris. Kemudian yang keempat adalah jenis hukuman yang keempat adalah ketika seseorang itu tiga. Dari 3 jenis pembunuhan. Pertama sengaja, kemudian semi sengaja, kemudian khotok, kemudian keliru. 3 ini. 3 ini adalah masing-masing jenis pembunuhan. Yang pertama kisos, sengaja berencana. Yang kedua semi sengaja, ini tidak wajib kisos tapi denda besar. Yang ketiga ini khotok keliru tetap dihukum. Ini pembunuhan koyok ngene Islam ngancemnya seperti ini. Wis ayate dikatakan menghilangkan satu nyawa padha mbek menghilangkan nyawa wong kabeh. Fakan nam mutu jami'an kok abeh. Terus itu masih saja orang banyak melakukan pembunuhan, melakukan kesalahan. Kemudian setelah kelanjutan ayat walaqad ja'akum rasulun bibayinat. Oleh Allah, wis tak tekakno rasul, tak tekakno nabi, tak kon jelasno.
Setiap masa mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad terakhir. Nabi Muhammad kemudian mengatakan al ulama warasatul anbiya, ono ulama-ulamae mendampingi. Tapi jenenge wong angel tuturane. Ono sebagian kaumku yo angel tuturane. Mereka tetap la musrifun. Mereka tetap melakukan kerusakan di muka bumi. Golek hilah, golek coro. Nek ngene gak entuk, aku ngene. Nek ngene gak entuk, yo ngene. Dadi golek coro. Cari supaya keluar dari jeratan hukum. Cari supaya selamat melakukan kerusakan-kerusakan jenenge menungso. Nah, sebenarnya kembali ke kita. Kita di sekitar kita dengan status kita, dengan kesibukan kita, dengan amanah kita mau membuat kerusakan atau enggak? Mohon maaf, misalnya seperti saat ini ono sing mempermainkan dan lain sebagainya, gaya kerusakan dan lain sebagainya. Misalnya virusnya ku ngene, terus ono sing dolanan dinggo ngene, membuat kerusakan. Mesti ono. Gak mungkin ape resik wong apik kabeh, ono sing apik lillahi taala, ono sing ngene, ono sing gaya kerusakan. Gawe aneh-aneh, memanfaatkan situasi dan kondisi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 84 dan 85 jelas. Di situ Allah sudah mengingatkan. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji. Jadi kita itu dulu sudah pernah diambil janji. Kalau tidak akan buat kerusakan. Tapi jenenge menungso, lali janjine. Dan kita melakukan kerusakan di muka bumi ini, di wilayah kita. Mudah-mudahan kita paham, mudah-mudahan kita sadar, mudah-mudahan kita tidak bermain-main dengan kehidupan ini. Tidak bermain-main dengan hukum Allah. Kita selalu ingat, makanya dikatakan begini, ihsan. Mawal Islam, mawal iman, sing terakhir mawal ihsan. Kalau jenengan nate pireng, mawal Islam. Malaikat Jibril nate dugi mendekati Nabi, kemudian taklet ngetes mawal Islam. Kemudian mawal iman, sing terakhir mawal ihsan. Ihsan ini sangat apa? Anta abudallah karena kata beribadalah engkau di dunia ini seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi ciptakan diri kita itu seolah-olah Allah selalu melihat kita. Kita melihat Allah. Kita seolah-olah bisa melihat Allah. Seolah-olah. Gak iso Ustaz, saya tidak bisa. Fa'ilam yakun fa'innahu, maka sesungguhnya Allah itu melihat kita. Kalau kita tidak bisa meyakini, kita tidak bisa seolah-olah Allah itu ada di sekitar kita. Kita membayangkan atau kita merasa Allah itu ada di sekitar kita. Kita tidak bisa. Maka pakai yang kedua. Yakinlah kalau Allah itu maha melihat dan melihat semua yang kita lakukan. Dan semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan. Semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika kita meninggal nanti. Tidak selesai, tidak gampang selesai dengan kata minta maaf, minta apa dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Oke, mudah-mudahan Allah menjaga kita di sisa usia kita ini, di sisa usia kita, di sisa pengabdian kita, di kesibukan kita, dimanapun posisinya. Mudah-mudahan kita bisa saling menjaga keselamatan orang lain, bisa saling menghargai orang lain, tidak membahayakan orang lain, menjaga keselamatan orang lain, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya halal ini adalah termasuk ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan manfaat. Al-Maidah ayat 32 dipahami lagi. Barangkali ada yang bertanya, monggo terkait Al-Maidah ayat 2. Ini Masya Allah ditulis gede di rumah saya. Barang siapa menjaga keselamatan podong jogo kabeh sing membahayakan ya bahaya kabeh. Nggih, Masya Allah. Nonton pertanyaan, nonton pas. Pas. Oke. Al-Maidah ayat 2 ya, 32. Saya itu mencari. Ternyata dapat apa WA tadi malam. Oh, sampai ini Ustaz Al-Maidah ayat 32. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Ini ayat sing tak goleki wingi nih. Saya sempat kepikiran, cuman gak tak goleki kepikiran. Oh, no, kok ayat itu sing mengatakan kalau kita itu diperintahkan jaga, saling menjaga lah. Menjaga sekitarnya. Nek memang loro, patuk yo nganggo masker. Gak usah nindi-nindi, gak usah membahayakan orang lain. Kemarin sing bahaya. Kemudian ketika kita vaksin dan lain sebagainya, wis banyak. Pokoknya ini menjadi satu. Dan lucunya ini dipakai dalil di luar negeri.
Saya pernah lihat di berita tuh di Belanda kalau tidak di Inggris tuh ini bingung tulisannya bahasa Inggris. Al-Maidah 3. Jadi mereka kebingungan golek teko kitab gak ono akhirnya juga teng Al-Qur'an. Ini jelas Al-Qur'an ono sapa sing saling menjenengan. Jogo nyawane wong muslim, jogo nyawane wong liyane, maka seperti jaga kehidupan ini. Sapa sing nganteni membahayakan orang lain, padha membahayakan seluruh alam. Pun mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sedikit yang kita terima. Yang penting berapa banyak ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang penting adalah bagaimana kita mengamalkan setiap apa yang kita dengar, mengamalkan sebisa kita. Mudah-mudahan Allah bisa kita. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Ini monggo sarang-sarang doa ini doa sendiri-sendiri. Doa ini doa sendiri-sendiri. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astaudiuka menitipkan kepada alam tanihi apa yang aku dengar, apa yang aku pahami, apa yang aku terima. Fardu dan kembalikan ilmu ini kepada indah ada ini ketika aku membutuhkan. Walatun sinihi dan jangan jadikan lupa. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.